Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabil mayaminal muntajabin. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah memaparkan pandangan filosof hikmah muta'aliyah Sadruddin Syirazi yang dikenal dengan Mullah Sadrah tentang pandangannya relasi akal dan agama, di mana kita bisa melihat bahwa beliau memiliki keyakinan bahwasanya tidak terjadi sedikit pun pertentangan antara agama dan akal, bahkan di antara keduanya saling menguatkan. Adapun pertanyaan yang muncul adalah apa makna dari penjelasan Mullah Sadrah berkenaan dengan relasi akal dan agama yang sudah kita jelaskan tersebut. Apakah bermakna ketiadaan kontradiksi antara ajaran-ajaran agama dan prinsip-prinsip filosofis akal, ataukah Mullah Sadrah memiliki pemaknaan yang lebih dari sekedar itu, yaitu bahwasanya ajaran-ajaran agama mampu diafirmasi, dibuktikan, serta diargumentasikan secara logik dan rasional. Pada dasarnya berkenaan dengan rasionalitas ajaran-ajaran agama, kita bisa mengafirmasi salah satu atau kedua makna yang mungkin ada. Makna yang pertama yaitu tidak ada kontradiksi dan pertentangan antara keduanya. Meskipun ajaran-ajaran agama tersebut bisa dijangkau oleh akal atau tidak bisa dijangkau oleh akal, tapi tidak terdapat kontradiksi dan pertentangan antara keduanya. Makna kedua yaitu terdapat keharmonisan dan korespondensi antara akal dan agama. Dalam artian apapun yang dijelaskan agama, itu pula yang dihukumi akal. Sebaliknya, apapun yang dihukumi akal, itu pula yang dikatakan agama. Dengan kata lain, ajaran-ajaran agama senantiasa bisa dijangkau oleh akal. Tidak ada kontradiksi dengan akal, serta tidak terjangkau oleh akal. Dari ungkapan Mullah Sadrah sebelumnya, kedua makna ini dapat kita afirmasikan. Pada sebagian ungkapan terpahami makna tiadanya kontradiksi antara akal dan agama. Dan pada sebagian ungkapan yang lain kita pahami makna korespondensi antara akal dan agama dalam segala hal. Akan tetapi
jika keseluruhan pernyataan Mullah Sadra diperhatikan dengan seksama, yang ia maksudkan dari korespondensi dan ketiadaan kontradiksi antara akal dan agama ialah tidak terdapat kontradiksi antara ajaran-ajaran definitif agama dengan prinsip-prinsip definitif akal. Hal ini tidak bermakna bahwa makna lahiriah teks-teks agama seluruhnya koresponden dengan akal. Tidak juga bermakna bahwasanya apapun yang dikatakan akal senantiasa koresponden dengan teks-teks agama. Sebab mungkin saja secara lahiriah teks-teks agama bertentangan dengan prinsip definitif akal. Akan tetapi jika kita gali makna batiniah teks-teks tersebut, di sini niscaya tidak akan ditemukan kontradiksi dengan prinsip-prinsip definitif akal. Pada sisi yang lain, mungkin juga ajaran-ajaran definitif agama tidak koresponden dengan prinsip-prinsip akal. Alasannya pada hakikatnya prinsip yang kita sangka sebagai prinsip definitif akal ternyata tidak lebih dari sekedar prinsip asumsi. Atau boleh jadi bahkan sekedar wahmi, imajinatif, serta taklid pada tokoh-tokoh besar yang juga tidak sampai kepada kebenaran definitif. Adapun poin penting lainnya yang kita bisa pahami dari ungkapan Mullah Sadra bahwasanya akal dan agama saling menyempurnakan dan saling membutuhkan. Tanpa akal, agama tidak akan berhasil dalam tujuan-tujuannya. Sebaliknya, tanpa agama, akal tidak akan memadai bagi manusia. Olehnya, Mullah Sadra mengibaratkan dengan sangat menarik. Beliau mengibaratkan akal sebagai mata yang sehat dan agama sebagai cahaya matahari. Tidak ada satupun yang merasa cukup hanya dengan memiliki mata tanpa cahaya, atau memiliki cahaya tanpa mata penglihatan. Mata yang sehat sekalipun tidak akan melihat apa-apa tanpa adanya cahaya. Jadi maksudnya mata yang sehat dia tidak akan melihat apa-apa tanpa ada cahaya. Ya, coba di sebuah ruangan gelap, meskipun banyak benda-benda, tapi karena ketiadaan cahaya, sama sekali kita tidak bisa menyaksikan sesuatu. Demikian pula sebaliknya, tanpa adanya mata, tidak ada apapun yang terlihat, meskipun terdapat cahaya. Jadi seperti misalnya seseorang yang tidak mempunyai indera penglihatan. Meskipun ada cahaya matahari terang, tapi tidak bisa menyaksikan benda-benda di sekelilingnya. Atau di dalam tempat yang lain, Mullah Sadra mengibaratkan akal sebagai kehidupan, sedang agama sebagai keamanan dan keselamatan.
tidak ada satupun manusia yang tidak butuh pada kehidupan. Lantaran hal ini sama dengan kematian, yakni tanpa kehidupan ya kematian. Demikian pula tidak ada satupun manusia yang tidak butuh pada keamanan, kenyamanan, dan keselamatan. Lantaran kehidupan tanpa keamanan dan keselamatan adalah kehidupan yang tidak tentram, tidak diinginkan oleh manusia, tidak tertahankan, bahkan manusia lari darinya. Dari permisalan ini ada dua makna yang dapat disimpulkan berkaitan dengan akal dan agama yang saling menyempurnakan. Pertama, sekaitan dengan penyingkapan hakikat dan perolehan ma'rifat. yakni untuk mendapatkan kedua hal ini, manusia tidak bisa mencukupkan diri dengan salah satu di antara akal atau agama. Karena tanpa ilham dari agama, akal tidak mampu menyingkap berbagai hakikat realitas semesta ini. Dalam hal ini, maka penjelasan-penjelasan agama menjadi penolong bagi akal dalam menyingkap hakikat realitas. Sebagai contoh, berdasarkan filsafat Mullah Sadra, meskipun akal mampu menjelaskan secara rasional perihal ma'ad, balasan dan siksa, sawab dan ikab jasmani, ya ini maksudnya adalah balasan berupa nikmat dan siksa jasmani, akan tetapi tanpa terilhami oleh agama, akal tidak bisa sampai pada kedalaman hakikat hal-hal tersebut. Dan pada sisi yang lain, pemahaman atas ajaran-ajaran agama dan penyingkapan tujuan hakiki dari agama tidak akan terpahami dengan benar kecuali dengan bersandar pada akal. Sebagai contoh juga, dalam masalah ma'ad, meskipun hal ini diisyaratkan oleh agama, namun pemahaman atas makna sesungguhnya dari masalah ini tidak akan tersingkap tanpa menggunakan prinsip-prinsip rasional akal filsafat. Hal inilah yang dimaksud Mullah Sadra dengan perumpamaan akal adalah mata, sedang agama adalah cahaya matahari. Kedua, tanpa akal dan agama, tidak satupun manusia yang mampu meraih kebahagiaan, kemenangan, dan kesempurnaan hakiki. Dikarenakan akal dan agama menyajikan kehidupan yang ingin dicapai oleh manusia, yaitu akal menyajikan kehidupan insani, yang mana tanpa akal manusia akan terjatuh dalam derajat kehidupan hewani. Maksudnya, yang mana manusia akan terjatuh dalam derajat kehidupan rendah dan hewani ketika ia tidak bersandar kepada agama dan akal. Bersandar kepada akal, ya. Karena pertama, hewan tidak mempunyai akal.
keutamaan dan kelebihan manusia dari hewan-hewan pada hakikatnya adalah karena adanya akal padanya. Adapun agama, ya ia menyediakan cara untuk mencapai ketenangan, mencapai keselamatan insani. Dalam artian kehidupan tanpa kehadiran agama adalah kehidupan yang tidak menyampaikan kepada kebahagiaan. Hal ini dikarenakan pada satu sisi agama mampu meredakan kesedihan dan ketidaktenangan. Dan pada sisi yang lain agama menyediakan kelezatan dan kenikmatan yang sifatnya transenden, maknawiyah, spiritual. Suatu kelezatan yang lebih tinggi daripada sekedar kelezatan materi. Hal inilah yang dimaksud Mullah Sadra tatkala mengibaratkan akal sebagai kehidupan, sedangkan agama sebagai keamanan dan ketentraman. Oleh karena itu, berdasarkan tinjauan yang diberikan Mullah Sadra terkait relasi akal dan agama, maka pandangan Mullah Sadra dapat disimpulkan dalam 2 poin. Pertama, ajaran-ajaran agama bersifat rasional, tiada kontradiksi, bukan bersifat kontradiktif, bukan pula bersifat irasional, maksudnya tidak terjangkau oleh akal. Kedua, akal dan agama saling menyempurnakan dan melengkapi satu dengan yang lainnya. Nah, pada kesempatan ini juga kita akan menyinggung filsafat agama berasaskan dari pandangan Mullah Sadra. Dalam sebagian kitab-kitab beliau menjelaskan syariat sebagai undang-undang ilahi yang turun dari sisi Tuhan sebagai sistem sosial kehidupan manusia, penegak keadilan serta petunjuk bagi manusia menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut beliau, manusia tidak akan pernah hidup secara individual. Manusia butuh pada kehidupan sosial dalam meraih kebutuhan-kebutuhannya. Dan dalam kehidupan sosialnya, manusia butuh pada aturan dan undang-undang. Aturan-aturan yang menunjukkan jalan yang lurus kepada manusia untuk mencapai tujuannya. Untuk menciptakan kebahagiaannya, untuk menciptakan kesempurnaannya. Aturan tersebut menurut beliau tidak lain adalah syariat ilahi, agama langit, agama transenden. Manusia dalam eksistensi dan keberlangsungan eksistensinya tidak bersifat berdiri sendiri,
Sebab spesies manusia tidak hanya terbatas pada satu individu. Atas dasar ini, dalam kehidupan ini, manusia tidak hidup kecuali dalam bentuk sosial dan kerjasama. Manusia tidak bisa hidup dalam bentuk individual. Nah, dalam kehidupan sosial terbentuk strata sosial yang beragam. Dalam hal ini, dalam hubungan sosial manusia seperti perdagangan, pernikahan, dan lainnya, ya kadang muncul kejahatan. Kadang muncul berbagai tindak kejahatan. Jadi dalam hubungan sesama manusia, baik itu perdagangan, pernikahan, bahkan kepengaturan sosial, terkadang terjadi kejahatan satu dengan lainnya. Karenanya dibutuhkanlah sebuah aturan sebagai tempat rujukan bagi setiap individu manusia. Dengan aturan itu pula manusia memberikan hukuman yang adil. Tanpa aturan ini maka peperangan dan pertikaian untuk saling menguasai akan terus-menerus terjadi. Hal ini akan berimplikasi pada kepunahan dan terputusnya spesies manusia, serta kehancuran sistem kehidupan manusia. Menurut beliau, aturan ideal tersebut adalah agama. Dalam keadaan ini maka masyarakat butuh pada seseorang yang menunjukkan jalan kepada mereka, hingga kebutuhan duniawi mereka terpenuhi, dan yang paling urgen mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam. Nah, menurut filosof, manusia tidak bisa secara sendiri menciptakan aturan ideal ini. Karena manusia tidak mencakupi berbagai dimensi dan karakteristik daripada manusia. Serta manusia tidak bisa mengontrol keinginan setiap dari mereka di dalam menuangkan keinginan-keinginannya dalam pembuatan aturan. Nah, di samping itu ia juga mewajibkan hal-hal tertentu agar masyarakat senantiasa mengingat akhirat dan beranjak menuju Tuhan. Jadi salah satu dimensi kemestian agama adanya pengetahuan terhadap akhirat. Pengetahuan terhadap akhirat inilah yang bisa mengontrol tindakan dan perilaku manusia, karena memberitakan bahwasanya seluruh tindakan dan perbuatan mempunyai konsekuensi setelah kematian. Jadi perkara atau aturan juga mewajibkan hal-hal tertentu agar masyarakat senantiasa mengingat akhirat serta berjalan menuju Tuhan. Ya, sebab manusia dalam tinjauan mabda dan ma'ad, ideologi mabda dan ma'ad, pandangan dunia mabda dan ma'ad, yakni dia berasal dari Tuhan dan kembali kepada Tuhan.
Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi mengingatkan akan tentang hari kiamat, dan paling penting juga adalah menunjukkan jalan yang lurus, sirat mustaqim menuju akhirat. Atas dasar inilah maka dalam pandangan Mula Sadra, agama atau syariat adalah aturan-aturan, ketetapan-ketetapan dan ajaran-ajaran ilahi yang menjamin keselamatan masyarakat manusia serta terciptanya relasi sosial yang harmonis, tegaknya keadilan, terbukanya jalan menuju kesempurnaan, menuju Tuhan, serta kesediaan masyarakat menerima atau menjumpai hari akhirat. Dalam pandangan beliau, pencipta syariat mesti memberikan semua aturan-aturan yang dibutuhkan masyarakat manusia. Beliau juga menjelaskan bahwa semua ibadah, undang-undang, serta ketetapan-ketetapan yang berlaku dalam kehidupan manusia, baik itu perdagangan, perniagaan, pertukaran, pernikahan, talak, nafkah, mahar, konsep muhrim dan non-muhrim, warisan, sedekah, harta rampasan perang, dan lainnya yang terdapat dalam ajaran agama adalah hal-hal yang urgen dan mesti termuat di dalam ajaran agama. Mula Sadra meyakini agama ilahi sempurna memiliki dimensi lahir dan batin. Dimensi lahiriah agama adalah hukum-hukum, manasik, ibadah, dan muamalah. Adapun dimensi batin agama yang berperan layaknya ruh bagi manusia adalah iman, keyakinan, dan pencapaian derajat-derajat kesempurnaan jiwa, serta perolehan pengetahuan hakiki. Pengetahuan, yakni keyakinan berhubungan dengan tauhid, berhubungan dengan kenabian, berhubungan dengan ma'ad, berhubungan dengan keadilan ilahi, berhubungan dengan qada dan qadar, berhubungan dengan kepemimpinan ideal. Nah, setiap manusia mestilah memperhatikan kedua sisi agama ini, baik sisi lahiriah maupun sisi batiniah. Jadi dalam tinjauan Mula Sadra tidak bisa satu dari keduanya itu dijalankan, tapi keduanya mestilah dijalankan oleh setiap individu untuk mencapai kesempurnaan dan kebahagiaan, baik tataran individual maupun tataran masyarakat. Jadi dengan agama maka manusia bisa menyediakan berbagai kebutuhan-kebutuhan individual lahir dan batinnya, dan dengan
agama manusia bisa menciptakan untuk memenuhi seluruh kebutuhan-kebutuhan lahiriah masyarakat dan demikian juga kebutuhan batin masyarakat. Agama inilah yang bisa menjamin tercapainya kesempurnaan kehidupan spesies manusia. Agama inilah yang bisa mencegah berbagai kerusakan yang akan menimpa umat manusia. Saya kira sekian kita punya pembahasan pada kesempatan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.